Saudara-saudara terkasih, saya coba mendampingi umat yang mungkin bisa pendalaman iman melalui YouTube. Pertemuan pertama dengan judul Gereja yang Bertolak dari Tantangan dan Harapan. Tujuan agar umat semakin sadar dan memahami cara-cara baru pemulihan dalam masa pandemi COVID-19. Umat Satu Yesus Peta Baru yang terkasih, nanti doa-doanya ada di sini dan nanti akan saya berikan langsung ya. Lalu ada lagu-lagu, perlu disiapkan lagu-lagu bahasa Prapaskah, jangan lagu Natal atau lagu Paskah malahan. Lalu doa pembukaannya itu diambil dari doa Sinode para Uskup. Kata pengantar, Bapak Ibu, saudara-saudara, kaum muda dan anak-anak yang dikasih dalam Kristus, kita berkumpul pada hari ini untuk masuk dalam pertemuan pertama dalam katekese masa puasa tahun 2022. Kita diselamatkan berkat penebusan Kristus melalui sengsara, wafat dan kebangkitannya. Sejak tahun 2020, semua kita masih berusaha keluar dari serangan COVID-19. Bahkan dengan berbagai variannya, ada beberapa tantangan yang mesti dihadapi. Pertama, pandemi COVID-19 yang berdampak langsung pada seluruh segi kehidupan, baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Kedua, adalah melalui pandemi ini alam mengirim pesan kepada kita bahwa kita telah gagal menjaga planet ini dengan baik dan benar seperti yang dimandatkan oleh Allah. Masyarakat tidak dapat hidup sehat jika bumi dan ekosistemnya tidak sehat. Para ilmuwan mengatakan bahwa penghancuran yang begitu masif terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati yang menopang kehidupan di bumi terjadi melalui pandangan satwa liar, penggundulan hutan, pertambangan, penebangan pohon, perdagangan satwa liar, dan pertanian yang tidak ramah lingkungan. Kerusakan ekosistem alam ini meningkatkan bahaya virus baru dan mungkin lebih mematikan yang berevolusi untuk menginfeksi manusia. Perubahan iklim juga mengganggu sistem pendukung kehidupan yang mendasari kesehatan dan kesejahteraan manusia. Penelitian menunjukkan bahwa agen penyakit menular seperti protozoa, bakteri dan virus sangat sensitif terhadap perubahan kondisi iklim seperti suhu atau curah hujan. Melalui bencana dan pandemi COVID-19 ini, alam mengingatkan kepada kita bahwa terlalu banyak tekanan dan beban yang ditimpakan kepadanya. Lalu kemudian pemandu atau salah satu peserta membacakan sabda Allah dari Injil Matius 8:23-27. Setelah kitab suci dibacakan, kemudian pemandu mengajak seluruh peserta untuk hening sejenak. Selama masa hening itu, pemandu memberikan komentar singkat tentang sabda Allah yang baru didengarkan dan kaitannya dengan tema pertemuan. Matius 8:23-27. Lalu Yesus naik ke dalam
perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin topan di danau itu, sehingga perahu itu ditelan gelombang. Tetapi Yesus tidur. Lalu datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus membentak angin dan danau itu, sehingga danau menjadi teduh sekali. Orang-orang pun heran dan berkata, "Orang seperti apa dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kemudian kita hening sejenak merenungkan. Setelah hening sejenak, pemandu melanjutkan dengan kata-kata seperti ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, bacaan tadi bercerita tentang pengalaman ketakutan para murid berhadapan dengan badai angin ribut dan tindakan Yesus meredakan badai. Yesus mengajak para murid untuk tidak takut. Kita pun semestinya tidak takut apabila kita selalu mengandalkan Tuhan. Dan melatih diri untuk selalu siap menghadapi segala kemungkinan buruk yang terjadi. Semua orang menjadi heran melihat kuasa yang dimiliki Yesus. Nah, di sini kemudian kita ada masuk dalam sesi sharing. Pemandu mengajak peserta mendalami sharing. Dalam kesempatan ini kita dapat membagikan pengalaman kita sehubungan dengan tema pertama pendalaman iman kita ini. Ada pertanyaan-pertanyaan penuntun yang disiapkan bagi kita. Diusahakan agar setiap orang dapat mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan pengalamannya. Pertama, bagaimana pengalaman Anda untuk melihat tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh dalam iman? Kedua, apa tantangan terbesar yang selalu Anda hadapi di tengah keluarga dan masyarakat? Ketiga, apa harapan terbesar dalam diri Anda untuk mendalami kehadiran Allah? Lalu pemandu dapat menangkap poin sharing dan membuat peneguhan singkat dan sharing-sharing ini dari atas sharing-sharing ini. Inilah percakapan rohani untuk merasakan kehadiran Tuhan. Keempat, perintah aksi. Pemandu mengajak para peserta untuk membuat satu aksi nyata sehubungan dengan tantangan dan harapan di tengah pandemi. Kemudian setelah menentukan aksi nyata di tengah pandemi, kalau diminta apa aksi nyata, deretannya apa ya? Ya, saudara bisa lihat di peraturan pantang dan puasa yang ditulis Bapak Uskup ada, itu di situ ada aksi nyata seperti apa saja. Lalu kemudian para pemandu mengajak umat untuk doa spontan. Harus disadari bahwa di sini umat Katolik doa spontan susah ya, nggak begitu lancar, harus belajar di sini ya. Kemudian doa spontan ditutup dengan doa Bapa Kami. Pemandu mengundang peserta untuk berdoa spontan
dengan apa yang muncul dalam pembicaraan. Kemudian doa spontan disatukan dengan doa Bapa Kami. Lalu kemudian setelah doa Bapa Kami ditutup dengan doa penutup. Doa penutup dipakai dengan memakai doa arah dasar. Dan ini dipakai sebagai akhir dari pertemuan pertama dengan doa penutup yang diambil dari doa arah dasar Keuskupan Banjarmasin di tahun Gereja Inklusif. Selanjutnya bagian terakhir, doa pendalaman iman ini ditutup dengan lagu penutup. Banyak di situ di Mada Bakti ya, lagu-lagu Prapaskah ya. Bisa hanya debulah aku, bisa itu tuh. Banyak. Oh Yesus Putra Bapa, bisa ya. Begitu umat Paroki Santo Cipta Baru. Mudah-mudahan nanti dalam pertemuan pendalaman iman yang pertama ada gambaran seperti apa yang mesti kita lakukan, yaitu untuk bagian pertama untuk melihat ketakutan yang kita lewati, yang kita hadapi.